all I'm saying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Senang sekali rasanya sore hari ini saya Varianti Artega kembali hadir untuk menemani teman-teman di acara Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Dan pada sore hari ini kita kedatangan seorang jaksa cantik yaitu Mbak Sahnas Natasha. Selamat sore Mbak Sahnas. Selamat sore Kak Vera, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Sahnas. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan teman-teman nantinya juga kita ke depan nanti akan berbincang mengenai gimana sih menjadi seorang jaksa yang baik dan juga tipsnya apa nih untuk teman-teman. Nah karena Mbak Sahnas banyak sekali anak-anak muda terutama juga yang jurusan Fakultas Hukum ya ini bingung nih mau kemana, dan sebagian lagi ingin menjadi seorang jaksa tapi bingung juga gimana sih caranya untuk bergabung menjadi keluarga jaksa. Nah mungkin Mbak Sahnas bisa sharing gitu ya ke teman-teman kita gimana sih pengalamannya menjadi seorang jaksa, apa sih enaknya. Sebelumnya saya mau cerita dulu ya, sebelum saya masuk kejaksaan itu saya udah tes kejaksaan itu 3 kali Mbak Vera. Nah ini yang ketiga baru lulus. Nah maksudnya yang penting itu tuh ada kemauan dari diri kita mau mencoba, kita mau belajar, dan jangan sampai patah semangat gitu. Paling nggak kalau kita gagal di depan, kita coba lagi. Dan sebelum saya masuk di kejaksaan ini, saya bekerja di BPKP sebagai tenaga kontrak di sana. Nah di sana saya di bidang di bagian protokoler dan juga bantu juga di administrasi umum. Disitulah saya sebenarnya banyak belajar di lapangan ya, bagaimana cara memperlakukan pimpinan, bagaimana cara bersosialisasi. Nah kemudian itu menjadi bekal saya. Kalau di kejaksaan ini kan sebelum kita mengajukan sebelum kita tes tulis kan ada administrasi segala macam. Nah itu sebenarnya yang harus kita persiapkan, mulai dari sebenarnya nggak bisa disepelekan juga administrasi itu. Tapi tentunya harus ada bekal-bekal dulu untuk ikutan gitu. Iya. Tapi kenapa sih menjadi seorang jaksa Mbak Sahnas, kan juga banyak profesi di luar sana yang tentunya juga Mbak Sahnas mungkin bisa ikutin gitu. Kalau kita lihat kan seragam kejaksaan kan keren banget ya kalau cewek pakai baju jaksa coklat-coklat kayak gini, apalagi kesannya tuh sangat berwibawa, terus dihargai orang. Nah saya melihat itu sebagai daya tarik, dan juga salah satunya karena untuk menunjang ekonomi, untuk dilihat dari segi ekonomi, kejaksaan itu memiliki nilai tersendiri bagi saya. Nah, tentunya juga teman-teman di luar sana ingin menjadi seorang jaksa, tapi sebenarnya kemampuan apa nih yang harus dimiliki teman-teman di luar sana sehingga nantinya bisa menjadi seorang jaksa seperti Mbak Sahnas? Sebenarnya untuk kemampuan spesifik itu nggak terlalu ini ya Mbak Vera, nggak terlalu harus kita jadikan bekal ya. Sebenarnya yang penting kita mau belajar di sini. Di sini juga nggak harus orang yang pintar, seperti Pak Jaksa Agung juga berpesan kan, karena saya nggak ke pesan Pak Jaksa Agung kalau nggak salah, saya nggak butuh jaksa yang pintar, tapi saya butuh jaksa yang Berhati nurani, berintegritas. Nah itu yang penting. Wah, berarti juga untuk teman-teman di luar sana nggak boleh patah semangat. Iya Mbak betul, Sahnas. yang penting ada kemauan, kita mau belajar, jangan berhenti untuk belajar itu aja sih. Nah kalau syarat-syaratnya, nah ini juga tentunya dinanti-nanti nih sama teman-teman di rumah, kira-kira apa yang harus disiapkan teman-teman untuk bisa nanti menjadi seorang jaksa? Apakah ada tes-tes yang harus dilalui seperti itu? Iya, yang pertama kan kita sebelum tes CAT itu ada tes administrasi ya. Nah administrasinya itu kita siapin nih, mulai dari ijazah, terus TOEFL, terus sertifikat bahasa Inggris. Kemudian setelah kita sudah siapkan semua kualifikasi administrasinya, kita ajukan di SSCN ya kalau nggak salah dulu. Nah terus setelah itu verifikasi keaslian dokumen itu kita bawa ke Kejaksaan Tinggi setempat. Nah setelah itu nanti keluarlah pengumuman bahwa kita lolos kualifikasi atau enggak untuk dilanjutkan ke tahap tes CAT. Nah di CAT ini yang paling penting Mbak, karena di CAT ini kan nilainya langsung keluar ya. Nah di sini benar-benar nggak ada campur tangan pihak lain, itu benar-benar transparan gitu. Transparan banget, semua tahapan tes di kejaksaan ini transparan. Mulai dari CAT-nya kan 2 kali, CAT SKD dan CAT SKB. Nah di situ benar-benar diasah kemampuan kita, ilmu-ilmu yang udah kita dapat, di situlah kita kita terapkan seperti itu.
Jadi ilmu-ilmu teman-teman yang sudah belajar di kampus Iya, apalagi betul. S1 selama 4 tahun, nah ini langsung diaplikasikan pada saat tes kejaksaan. Nah mungkin yang terakhir nih Mbak Sahnas, tentunya juga teman-teman ingin mendengar sebenarnya bagaimana sih tips untuk menjadi seorang jaksa jika nantinya teman-teman di rumah juga bergabung bersama dengan keluarga Adiaksa. Silakan Mbak Sahnas. Kalau dari saya ya, tips untuk menjadi seorang jaksa yang pertama, kita tuh harus mempunyai integritas. Kita harus punya pendirian nih, pendirian kita harus kokoh, kita nggak bisa digoyang. Dan kemudian kita harus loyalitas dalam hal apapun itu sudah harus kita tempa. Sebelum kita masuk ke kejaksaan ya, harus sudah kita tempa. Kemudian jangan takut salah. Kalau kita udah di awal udah takut salah, kita nggak akan mau mencoba lagi. Berarti itu dia, terus mencoba, integritas dan loyalitas yang tinggi yang harus dimiliki, dan tentunya juga harus jujur. Nah itu dia teman-teman juga tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Sahnas, mulai dari pengalamannya hingga sampai tips menjadi seorang jaksa. Semoga juga teman-teman di rumah yang ingin menjadi keluarga Adiaksa bisa bergabung secepatnya bersama kita. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. I told you